Kisah Raja Anda dengan rajanya yang arif dan bijaksana. Karena sang ratu telah mangkat dari tahtanya, Raja Daha pun menikahlah kembali dengan Sekartaji dan memiliki satu orang putri bernama Dewi Galuh. Sedangkan Raja Daha memiliki seorang putri bernama Dewi Candrakirana dari istrinya terdahulu. Sekartaji adalah ibu tiri dari Candrakirana. Sekartaji memperlakukan Candrakirana seperti anak kandungnya sendiri. Hingga Kirana dewasa, nampak sekali perbedaan kasih sayang antara Dewi Galuh dan Candrakirana, di mana Sekartaji lebih menyayangi Dewi Galuh daripada Candrakirana. Hingga suatu hari datanglah seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan bernama Pangeran Raden Inu Kertapati. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Raden Inu Kertapati akan jatuh cinta kepada Dewi Galuh ataukah Candrakirana? Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan drama dari kelompok kami. Sebuah kisah Candrakirana. Candrakirana adalah sosok putri yang berparas cantik jelita dan baik hatinya, dan lembut tutur katanya. Pada suatu hari, Raja Daha memanggil kedua putrinya karena akan kedatangan seorang pangeran Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Galuh, Kirana, kemarilah anakku. Ada apa yang memanggil kami? Tampaknya ada hal yang penting yang ingin ayah sampaikan. Anak-anakku sekalian, ayah akan memberitahukan bahwa kita akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan. Ia seorang pangeran bernama Raden Inu Kertapati. Lalu ada hal penting apa yang ingin ayah sampaikan? Dari kecil, ayah sudah menjodohkan Candrakirana dengan Raden Inu. Itu adalah hal yang perlu kamu ketahui, Galuh. Mengapa bisa begitu ayah? Bukankah ayah memiliki putri yang sama-sama cantik parasnya? Kenapa tidak Raden Inu saja yang menentukan pilihannya? Ini sudah menjadi kesepakatan ayah dengan kerajaan Kahuripan dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Maaf ayah, Ananda ingin pergi ke belakang sebentar. Dengan senang hati ayah, Ananda akan menerima perjodohan ini. Kau pantas menerimanya, anakku. Kelak kau akan menjadi penerus tahta ini dan pemerintahan akan jatuh di tanganmu. Baiklah Ayahanda, bukankah ini terlalu cepat bagiku untuk memegang kerajaan ini? Baiklah, kita bicarakan nanti saja setelah kau menikah. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Candrakirana yang bernasib baik dan beruntung akan menikah dengan Inu Kertapati, hingga ia terbesit niat jahat untuk mencelakai Kirana. Sekartaji pun menemui Galuh, dan Sekartaji pun juga memiliki niat buruk untuk mencelakai Candrakirana. Dari dulu, ibu memang tidak suka dengan Kirana Galuh. Ibu berbaik-baik hanya di depan ayah saja. Harusnya yang bertunangan dengan ibu itu dirimu Galuh, bukan si Kirana. Memang seharusnya begitu ibu. Aku yang lebih pantas menjadi istrinya ini, dan aku yang lebih pantas menjadi ratu di kerajaan Dahang dan penguasanya, bukannya Kirana ibu. Ibu juga tidak setuju dengan perjodohan ini. Aku punya ide yang lebih. Apa itu Nanda? Ibu sungguh bagus anakku. Ayo ibu. Setelah itu, Galuh dan Sekartaji pergi untuk mendatangi kediaman nenek sihir. Lalu mereka pun menceritakan kejadian dengan seksama dan niatnya yang ingin mencelakai Kirana. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginan kalian, tapi dengan bayaran sangat mahal. Berapapun bayarannya Nek, akan kami berikan asalkan Kirana menderita dan pergi jauh-jauh. Iya Nek. Baiklah, berikan kalung ini kepada Kirana dan suruh ia sendiri yang memakainya. Dan lihat apa yang terjadi jika ia memakai kalung ini. Kirana akan berubah seketika menjadi keong emas dan semua orang akan merasa jijik melihat.
Di sebuah taman, nampak Kirana duduk sendirian. Melihat itu, Galuh dengan secepat kilat mendekati Kirana. Dan Galuh pun mengajak Kirana berbincang-bincang. Dari kejauhan, nampak Sekartaji melihat kedua putrinya yang sedang asik berbincang-bincang. Lalu Sekartaji berjalan mendekati Galuh dan Kirana. Kirana, ikutlah ibu ke danau. Ada yang ingin ibu berikan padamu. Tapi Bu, ayah berpesan untuk tidak meninggalkan istana. Nanti ibu yang akan sampaikan kepada ayah. Kenapa tidak di sini saja memberikan sesuatu yang ibu? Agar kamu makin penasaran, Kirana. Ayolah Kirana, itulah ibu ke danau. Aku saja penasaran apa sih kejutan itu di danau biar lebih elegan dan lebih indah kita sambil memandang keindahan danau. Baiklah Ibu, Galuh kalau begitu. Lalu mereka pun pergi ke danau itu. Galuh dan Sekartaji keduanya memegang lengan kanan dan kiri Kirana. Dan mereka pun nampak akrab sekali dan tersenyum penuh misteri. Dan sesampainya di danau, Sekartaji pun memberikan kalung pemberian nenek sihir untuk Kirana. Kirana, ini adalah hadiah terindah yang ingin ibu berikan untukmu. Terima kasih Ibu, Ibu baik sekali. Sayang, Kirana. Apa yang terjadi padaku Ibu? Sehingga kalian berbuat kejam kepadaku. Makanya Kirana, kamu jangan pernah bermain-main dengan kami. Selamanya kau akan menjadi gaung emas. Sampai ada orang yang mencintaimu dengan tulus, Kirana. Udah ibu, kita pulang. Daripada mengurus orang ini. Aduh, dari tadi belum dapat ikan sama sekali. Ada kemana cari ikan? Dari tadi sampai sore kok belum dapat juga. Siapa itu? Bagus sekali. Baiknya aku bawa pulang aja. Pulang di rumah. Sampai di rumah nenek tua, keong emas pun diletakkan di dalam sebuah kendil tua yang terbuat dari tanah liat dan diberi air di atas meja. Sementara di dalam istana, suasana nampak kian keruh dan rumit, di mana sang raja telah mencari sosok Kirana hingga seantero pelosok penjuru istana. Tetapi Kirana tak ditemukan juga. Namun salah seorang pengawal melihat Kirana terakhir kali berjalan bersama Sekartaji dan Galuh. Kemudian sang raja pun memerintahkan sang pengawal untuk memanggil Sekartaji dan Galuh untuk dimintai keterangan di mana sosok Kirana berada. Sekartaji, Galuh, kemarilah. Ada yang melihat terakhir kali Kirana bersama kalian. Sekarang mana Kirana? Maafkan kami, Kanda. Memang tadi Kirana ada bersama kami. Tapi di persimpangan jalan Kirana memberi bunga mawar untuk menggantikan bunga mawar yang ada di kamar Galuh. Iya, Ayahanda. Kami sudah lama menunggu Kirana. Tetapi lama kami menunggu Kirana tidak pulang lagi. Makanya kami langsung pulang ke istana. Kenapa bisa kalian seceroboh itu? Maafkan kami, Kanda. Ayahanda. Terserah kalian. Dan 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Candrakirana dan Raden Inu. bagaimana keadaan kerajaan daerah Jakarta Marta? Dari tadi aku melihat penduduk begitu makmur. Ya, seperti inilah keadaan kerajaan kami. Walaupun tidak semakmur kerajaan Kahuripan, tapi kami cukup bersyukur dengan apa yang kami punya. Raja memerintah begitu. Oh iya, di mana Candrakirana? Dari tadi aku tidak melihat paras ayunya. Oh ya, di mana calon permaisuriku? Sedari tadi aku tidak melihatnya. Sulit bagi kami untuk menyampaikannya kepadamu ini. Sebenarnya Kirana sudah hilang. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak menemukannya. Tidak mungkin, biar aku yang akan mencarinya.
Buat apa Ibu mencari Kirana? Kan masih ada aku, Inu. Aku tidak mencintaimu, aku hanya mencintai Chandra Kirana. Tapi Ananda, saya sudah berjanji dengan mendiang raja untuk menjodohkan salah satu putri kami. Dan sekarang hanyalah Gayo Ajeng yang tersisa untuk menjadi permaisurimu. Tidak bisa. Perjanjiannya adalah Chandra Kirana menikah dengan Raden Inu. Jika kau menikahkan Raden Inu dengan Galuh, maka kau telah melanggar perjanjian itu. Ayo. Ibunda, izinkan Ananda mencari Chandra Kirana. Ananda akan berjanji akan membawa menantu terbaik ke kerajaan Kahuripan. Iya sayang, restu ibu akan selalu menyertaimu. Tapi ibunda tidak mau kamu pergi sendirian. 3. Baginda, izinkan saya mencari Chandra Kirana. Ya, baiklah, terserah kamu saja. Prajurit, ayo ikuti aku. Siap, Pangeran. Kak. Raja, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini merupakan suatu penghinaan bagi kerajaan kami. Bukan maksud kami seperti ini, Ratu. Ngapa bunyi? Raden Inu dan pengawal terus mencari keberadaan sosok Kirana, namun belum ditemukan juga. Tiba-tiba di perjalanan Raden Inu bertemu dengan seekor burung gagak, dan gagak itu adalah utusan dari sosok nenek sihir yang telah merubah Kirana menjadi keong emas. Siapa itu, Raden? Kelihatannya seperti burung gagak yang sedang berkuak. Hai Raden Inu, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang kau cari. Ya, benar sekali burung. Aku sedang mencari seorang putri dari kerajaan yang sangat cantik jelita yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Tidak perlu kau kasih tahu, aku sudah tahu siapa putri itu. Bukankah kau sedang mencari putri Kirana? Ya, benar sekali, Gagak. Apakah engkau mengetahui di mana Chandra Kirana sekarang berada? Wah, wah, wah! Berjalanlah terus ke arah matahari terbit. Kau akan menemukan Kirana. Terima kasih, Gagak. Kekuatan yang dia miliki, dengan satu kali jentikan jemarinya, tiba-tiba saja hidangan dan lauk pauknya tersedia di atas meja. Dan Kirana pun membersihkan seisi rumah nenek hingga perabotan dapur, hingga bersih dan rapi. Karena tugasnya telah selesai, Kirana merubah wujudnya lagi menjadi seekor keong emas yang berada di dalam kendil. Tak berapa lama, sang nenek tua pun datang ke gubuknya karena dengan sumpah serampahnya karena tak memperoleh lauk untuk makan hari ini. Nenek tua itu telah berbaik hati menolongku dan membawaku pulang ke rumah. Saatnya aku menolongnya. Kasihan sekali, ia dari tadi mencari ikan tidak dapat juga. Ada lauk pauk di saat aku lapar. Siapa yang sudah berbaik hati memasakkan hidangan ini untukku? Peduli amat. Aku sangat lapar. Baiklah, aku akan makan. Sementara perjalanan Raden Inu telah jauh dan kian jauh. Di pinggiran hutan yang lebat, ia melepaskan lelah dan beristirahat makan. Di bawah pohon yang berdaun rindang, saat sedang asyiknya makan, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang nenek tua yang tertati-tati meminta makanan yang sedang dimakannya. Wahai anak muda, sudikah kau kiranya memberi makanan sedikit? Aku lapar sekali. Bagaimana, Pangeran? Kita masih ada sedikit makanan. Tolong ambilkan. Ini ada sedikit makanan untuk Nek. Terima kasih wahai banyak anak muda. Kiranya hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikanmu. Iya. Iya, Nek. Ulang. Iya, Nek. Sepertinya
Kamu seorang pengembara, wahai anak muda. Mau kemana ke gerangan tujuanmu pergi? Siapa tahu si tua renta ini bisa membantumu. Benar sekali, Nek. Aku adalah seorang pengembara yang sedang mencari putri yang sedang hilang. Ikuti saja muara danau itu. Kau akan menemukan apa yang kau cari. Terima kasih, Nek, atas petunjukmu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Baik, Pangeran. Hei, kenapa kamu? Maaf Nek, aku adalah pemas yang kau tolong. Aku disihir oleh penyihir karena kekejaman saudara tiri dan ibu tiriku. Aku akan kembali sempurna menjadi manusia ketika menemukan cinta sejatiku dan menerima kekuranganku. Kasihan sekali nasibmu gadis cantik. Tapi nenek senang kamu. Kamu mampir di gubuk nenek dan nenek masih terhibur ada kamu. Kamu boleh tinggal di sini, gadis cantik. Terima kasih Nek. Sepertinya kau bukan pemuda asli anak muda. Kemana gerangan tujuanmu ya? Benar, Nek. Aku adalah seorang pengembara yang sedang mencari seorang putri yang entah kemana. Saat ini nenek mau menjala ikan di pinggir danau. Kamu beristirahatlah di sini. Nanti kalau matahari sudah jauh tinggi, kita istirahat di gubuk nenek. Sekedar melepas lelah anakku. Tidak usah, Nek. Kami akan melanjutkan perjalanan untuk mempersingkat waktu. Jangan menolak rezeki, Nak. Tidak baik menolak rezeki, nenek. Mampirlah sembari sebentar. Baiklah, Nek. Sambil kami menunggu nenek untuk menjalankan, kami akan berteduh di dekat pepohonan yang rindang itu. Baiklah, Rika. Masuklah, udah. Baik. Inilah buku kediaman anak muda. Dari tadi nenek belum tahu namamu. Siapa namamu, anak muda? Nama saya adalah Raden Inu, Nek. Oh, nama yang bagus, anak muda. Inilah buku kediaman nenek, anak muda. Dari tadi nenek belum tahu siapa namamu. Namaku adalah Raden Inu, Nek. Oh, nama yang bagus, anak muda. Ini nanti nenek akan memberi kamu sesuatu. Apa itu, Nek? Kau tahu ini? Iya. Ini memang keong biasa ini, tapi sebenarnya itu adalah seorang putri yang disihir oleh kakak tirinya dan ibu tirinya. Kau tahu, ia akan menjadi manusia lagi apabila ia menemukan cinta sejatinya. Seketika itu juga ajaib memang. Keong emas yang berada di genggaman Raden Inu yang telah ia letakkan di atas meja berubah wujudnya menjadi sosok putri yang berparas cantik jelita, dan ialah Dewi Chandra Kirana yang selama ini dicari oleh Raden Inu Kertapati. Ya. Benarkah engkau Chandra Kirana yang bilang itu? Jika memang engkau Chandra Kirana, aku akan menerima semua kekuranganmu. Benarkah engkau Chandra Kirana yang bilang itu? Benar, Raden. Aku adalah Chandra Kirana yang kau cari selama ini. Aduh, Abu. Esokan harinya, Raden Inu dan Dewi Kirana beserta nenek tua pergi ke istana. Dan betapa terkejutnya Galuh dan Sekartaji melihat keberadaan Inu dan Kirana. Karena merasa bersalah, mereka berlari sekencang-kencangnya hingga tak melihat keadaan sekitar, hingga terjebak dan jatuh di dasar jurang yang dalam. Dan kini berbahagialah Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana dengan sebuah ikatan pernikahan yang sakral di antara keduanya. Baiklah, sekian drama dari kelompok kami yang berjudul Keong Emas.